ASEAN Football Championship bentar lagi dimulai, dan ini cara AFF menarik hati para penggemar Indonesia di media sosial untuk membuat AFF makin menggema saat memposting ulang gol Marcelino 2 tahun silam. Jelas AFF tahu, meriahnya turnamen terbesar se-ASEAN ini sangat penting, dan itu kenapa mereka membutuhkan Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN, dengan hampir semua penduduknya tergila-gila pada sepak bola. Apalagi di media sosial, Indonesia adalah yang tergila. Seperti yang baru-baru ini dijelaskan oleh iShowSpeed dalam sebuah interviewnya saat menyebut jika Indonesia adalah negara paling fantastis yang pernah ia datangi. Lantas kenapa Indonesia sangat penting bagi AFF? Berikut ulasan selengkapnya. Destiny awaits at the World Cup gates. Meskipun di ajang Piala AFF yang sudah dimainkan sebanyak 14 kali, Indonesia belum sekalipun meraih juara, dengan hanya mampu 6 kali lolos ke partai final. Namun sulit untuk mengatakan bahwa Indonesia bukanlah tim paling mencuri perhatian. Apalagi saat ini dengan kesuksesan Indonesia menembus persaingan di Asia, Indonesia adalah tim paling disorot, tak terkecuali oleh para rival lain di level ASEAN. Tanya saja kepada salah seorang striker timnas Vietnam saat menyebut jika Indonesia adalah tim yang paling mereka waspadai di ajang ASEAN saat ini. Indonesia thì như tất cả mọi người cũng đã biết là một trong những đội bóng mạnh ở Đông Nam Á, và trong những năm gần đây họ có những cầu thủ nhập tịch rất là chất lượng, và bằng chứng là họ đang thi đấu ở vòng loại 3 của vòng loại World Cup 2026, và vừa rồi họ cũng đã có một chiến thắng rất là quả cảm trước các Ả Rập. Thì Linh nghĩ là trong giải đấu sắp tới thì Indonesia sẽ là một trong những ứng cử viên cho. Ya, memang sih kesuksesan Indonesia di level Asia membuat banyak rival kita memberikan pengakuan. Media Thailand, Thairat bahkan menuliskan artikel yang menyebut bahwa Indonesia telah melakukan apa yang tak bisa dilakukan oleh negara Thailand, tentu saja dengan negara-negara lainnya. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa mereka, Indonesia, masih berpeluang mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia di sisa 4 pertandingan setelah sempat menyamakan kedudukan, poin Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Thailand sendiri menilai bahwa peluang Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia cukup terbuka lebar saat masih akan bermain 2 kali di kandang menghadapi tim yang bisa Indonesia kalahkan, yakni Bahrain dan China. Kembali soal AFF. Meski timnas diketahui menggunakan pemain U22 di turnamen tingkat senior untuk menghormati penyelenggara AFF, Indonesia sendiri juga memanggil beberapa pemain senior yang masih berusia muda untuk gabung di turnamen ini. Meskipun Coach Shin Tae-yong atau PSSI juga nggak bisa berjanji, karena semua akan tergantung pada klub masing-masing pemain. Akankah mereka memberi izin atau tidak? Sebagai contoh, Marcelino di Oxford United, Justin Yepner di Wolverhampton, Ivar di Young Utrecht, hingga Rafael Strijk yang bermain di Brisbane Roar, Liga Australia. Dengan pemain-pemain tersebut, diharapkan antusias para penggemar soal timnas Indonesia akan tetap terjaga. Karena jika tidak, pasar AFF akan kekurangan exposure atau peminat. Seperti kata iShowSpeed, Indonesia adalah negara paling ramai dan paling gila yang pernah ia datangi. Di mana hal itu ia jelaskan saat berbicara dalam sebuah podcast yang ia hadiri. Fans are the most rabid about speed. Indonesia. Really? I mean, that's the country where I gained a million viewers. That's the, that's where I like. Is that where you had to stream and you got the million viewers? Yes. I say Indonesia probably has that. I never went into a country and they just showed me so much support and just welcomed me with open arms, and it was just so much. Every country does welcome me with open arms, yes. But Indonesia was just so much people. Penjelasan dari iShowSpeed ini memang bukan tentang sepak bola, tapi menggambarkan betapa fanatiknya Indonesia pada sesuatu hal termasuk dalam sepak bola. Kita telah melihat bagaimana besar sorotan dunia karena fanatisme sepak bola Indonesia yang begitu besar.
Seperti yang selalu dilakukan media kenamaan layaknya 433 usai Indonesia bermain, atau media-media lain seperti Rising Baller, ESPN, dan masih banyak media lainnya. Itu semua menunjukkan jika Indonesia benar-benar menjadi magnet baru di dunia sepak bola. Apalagi dengan perkembangan sepak bola kita yang luar biasa, saat mampu bersaing di kancah Asia, hingga bisa bermimpi untuk ke ajang Piala Dunia. Itu kenapa Indonesia telah menjadi negara yang mendapatkan banyak respect saat ini. Di ajang AFF ini sendiri, Thailand akan jadi favorit utama. Pasalnya mereka akan tetap menggunakan pemain terbaiknya. Jadi, baru-baru ini pelatih asal Jepang di timnas Thailand telah memanggil 26 nama yang akan bermain di AFF. Dari 26 nama tersebut terdapat pemain bintang dan berpengalaman, seperti Wirate Pompan hingga Supacok. 6 pemain mereka bahkan berpaspor ganda atau pemain keturunan. Jelas di turnamen ini Thailand gak main-main. Meskipun memang sebagian besar skuadnya masih berusia muda, layaknya Patrick Gustafsson yang baru berusia 23 tahun. Patrick sendiri baru-baru ini menjelaskan targetnya untuk mengantarkan Thailand kembali menjadi juara di ASEAN Football Championship. Dalam interviewnya bersama media asal Thailand, Buaksip, Patrick menjelaskan, "Saya merasa sangat senang kembali masuk timnas senior Thailand. Saya tahu di turnamen ini kami pernah menjadi juara 2 kali berturut-turut, yang mana saya sendiri berusaha mempersiapkannya semaksimal mungkin untuk membantu timnas Thailand mempertahankan gelar juaranya kali ini. Saya memiliki pengalaman bagus bermain di Jepang, terutama soal kedisiplinan dan pola pikir yang sama-sama kita pelajari. Dengan pelatih Ishii, kami tidak banyak bicara soal target gol di ASEAN Championship ini. Saya sebenarnya adalah orang yang tidak suka mengincar berapa banyak gol yang bisa dicetak. Tapi yang pasti akan saya lakukan tanpa harus menetapkan tujuan sama sekali," ujar Patrick, sumber buaksip.com. Di sisi lain, Asnawi Mangkualam baru-baru ini melakukan interview menarik nih dengan media di Thailand. Jadi dalam sebuah kesempatan, Asnawi ini ditanya, tim manakah yang akan melaju ke Piala Dunia terlebih dahulu antara Thailand, Vietnam, Malaysia, hingga Indonesia. Di mana Asnawi dengan percaya diri menyebut bahwa Indonesia akan lebih dahulu ke Piala Dunia dibandingkan rival ASEAN timnas Indonesia. In ASEAN, Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia need to go to the World Cup, right? Yeah. Same, it's the same target, same goals. Same goals. Right? And do you think who is the first national to go to the World Cup? Indonesia for sure. For sure, for Indonesia. Sure. Now Indonesia getting better. Yes. I see. Many players good quality. Jawaban Asnawi itu sendiri tak ditampik oleh sang reporter yang memang melihat betapa Indonesia saat ini memiliki banyak sekali pemain berkualitas. Dan itulah yang membuat Indonesia punya potensi untuk lolos ke World Cup tahun 2026, yang membuat Indonesia bakal jadi tim pertama ASEAN yang akan ke sana. Apakah kalian yakin dengan jawaban Asnawi? Kalau Mimin sih optimis, kalau nggak 2026 ya 2030 ya. Ya, jadi itulah cerita di balik sorotan menarik kenapa Indonesia jadi negara paling mencuri perhatian saat ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.